Halo Capricorn, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Capricorn, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik, ini adalah pembacaan asmara kamu sama si dia untuk di tanggal 1 hingga 7 bulan Agustus 2026. Sebelum Mari memulai bacaannya seperti biasa, mari kasih ingat kamu dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Capricorn saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting mari harapkan kamu mampu untuk berbijaksana ketika mendengar apa yang Mari sampaikan di sini. Baik, langsung ini dia. Ada energi dari The Sun, posisinya reverse. Berikut ada energi dari Ace of Pentacles. Kemudian di situ ada energi dari Six of Wands reverse. Kemudian ada ini dan berikutnya ada di situ. Ada yang coba healing ya, kalau Mari lihat. Ada yang mencoba untuk menegakkan kembali hidupnya setelah terganggu ya, setelah hampir oleng gitu ya, karena kamu. Gitu ya. Nah, jadi kayak ini loh, semacam pasangannya kamu ini tuh sudah tidak respect lagi terhadap relationship-nya kalian. Ini kalau mau lihat ya, terutama nanti kamu akan lihat untuk di rentang tanggal 1 hingga tanggal 7 bulan Agustus ini gitu ya. Nah, jadi kayak semacam keinginan untuk tidak peduli sama kamu, lebih mengutamakan diri sendiri gitu loh. Karena gini, gak mau juga ketika pikiran dan perasaannya dia terhubung sama kamu, yang adanya nanti dia marah-marah sama kamu. Nanti dia tunjukin wajah mayunnya sama kamu. Gitu loh. Nanti jangan sempet ada tindakannya dia melalui sikap ataupun ucapan gitu ya, yang kemudian bisa bikin kamunya itu tuh jadi sakit hati gitu ya. Jadinya mengundang konflik. Jadi dia tuh lebih pilih untuk diem gitu ya. Diem, agaknya berjarak dari kamu. Itu yang sedang dia pilih gitu loh. Karena tadinya gini, dianya itu tuh sempat kecewa soalnya. Kalau Mari lihat ya, sempat kecewa. Maka tadi kata Mari ada yang healing. Healing dari rasa kecewa. Gitu loh. Jadi kan awalnya kamu diterima dengan baik kedatangannya kamu dalam hidupnya dia. Kamu say hello sama dia. Gitu ya. Kamu mengusahakan ya hubungan kedekatan dengan dia. Gitu ya. Nah, tadinya dia itu tuh menyambut dengan baik sikapnya kamu yang demikian. Tapi kok kayaknya energinya kamu itu tuh cepet geser gitu loh. Cepet geser ya. Jadi kamunya itu tuh kok kayaknya nggak bisa konsisten ke dia. Ada tiada. Kira-kiranya begitu sikapnya kamu. Nah, yang ini sikap yang begini nih yang bikin dia jadinya nggak suka. Gitu loh. Jadi ya beberapa kalau kalian dalam proses PDKT gitu ya. PDKT-nya kok kayak kamu itu tuh enggak menunjukkan kemajuan gitu loh. Ada jeda di sini dan dia nggak seneng dengan jeda itu. Ya udah, kalau kamu deketin dia, deketin terus sampai kalian bukan hanya sebatas PDKT tapi ada judul status hubungannya, pacaran kek gitu ya. Nah, tapi di sini dia lihat kok enggak gitu loh. 3 hari kamu hubungin dia terus kamu ngilang gitu ya. Atau 5 hari kamu membuka diri ke dia, masuk hari ke-6 kamunya sudah seperti menutup diri gitu ya. Nah, jadi dia nggak suka yang begituan responnya kamu ke dianya gitu loh. Jadi yang semacam bahwa mungkin kamu sedang menunggu umpan balik ya dari si dianya ya. Atau mungkin bahasanya ini, di awal kamu yang ngedeketin, setelah itu kamu ingin dianya yang ngedeketin kamu gitu ya. Ada beberapa nampaknya Mari memang sikapnya kamu di rentang 1 hingga 7 Agustus dia dulu deh
Gitu ya kalau Mari lihat ya. Mm-mm. Jangan kamu-kamunya aja yang duluan berinisiatif, ngambil hati. Sudah saatnya ganti pemain, ya. Dia lagi yang mengambil hatinya kamu, gitu loh. Jangan hanya kayak sebatas kamunya aja yang mengusahakan tapi dianya seperti tidak gitu. Nah ini kamu bisa-bisa lagi mau ngasih panggung sama si dianya gitu ya, tapi si dianya nggak ngerti. Mari nampak nggak ngerti dia di sini. Karena menurut dia ya ini masanya ya tetap masanya kamu. Jangan berhenti gitu loh. Jangan berhenti gitu. Jangan ada rolling pemain gitu. Mana lagi dia nggak dikasih aba-aba sama kamu. Ya dia mana paham maksudnya kamu itu tuh ya seperti apa. Ya ini terutama bagi kalian yang PDKT gitu loh, atau hubungannya masih seumur-umuran jagung gitu ya. Masih belum begitu masih belum begitu tahu gitu loh kepribadiannya kamu gitu ya. Makanya dia nggak paham, akhirnya ya kecewa sendiri di situ. Marliat juga kayaknya kalau untuk dunia asmaranya kamu sepertinya bukan hanya dengan dia saja ya. Nampak-nampaknya setidaknya kamu punya cadangan gitu ya. Kamu punya cadangan orang yang mau kamu PDKT-in gitu ya. Atau orang yang sedang nge-PDKT-in kamu gitu loh. Karena Marliat sepertinya kamu masih membuka diri di sini ya. Masih membuka diri. Gitu loh. Dengan orang lain gitu. Masih ada. Situ kalau Mari lihat. Ya. Dan nampak-nampaknya ya memang karena pasang dua juga di sini. Modelnya kamu sehingga itu yang bikin dia jadi boleh mengalami kekecewaan. Sangka-sangkanya cuma dia sendirian aja yang kamu garep gitu ya. Nggak taunya ada lahan lain yang sedang kamu usahain gitu kan. Gitu. Nampaknya posisi kamu masih sedang memilih gitu loh. Sedang memilih gitu ya. Dan ya tidak pun masuk tanggal 1, tapi nampaknya atensinya kamu itu tuh Capricorn sedang lagi ke tempat lain gitu ya. Lagi ke orang lain gitu maksudnya Mari. Memang lagi tidak ke dia. Itu. Makanya kalau hubungan sama si dianya itu tuh ada harapannya kamu ya dia aja lah mendahulukan. Sebab kalau inisiatif mengawali ya itu sedang kamu lakukan ke pasangannya kamu yang lain. Gitu ya kan? Nah di sana. Jadi kalau dengan dia maunya kamu posisinya itu tuh sambut terima. Bukan usaha mendekat. Gitu loh. Dia yang mendekat sama kamu. Kamu yang posisinya sambut terima kedatangannya dia. Chattingannya kah, teleponnya kah. Gitu ya, pertemuan secara langsung kah. Nah seperti itu. Ya. Dan ya memang ini juga karena ada kalaulah kamu tidak sedang bersama dengan orang lain, maka bisa aja entah kamu sedang melakukan perjalanan gitu ya, perjalanan yang kamu anggap itu tuh cukup penting gitu. Nah jadi kadang-kadang situasi LDR ini tuh cukup mengganggu ya dalam sebuah relationship gitu loh. Kamu kalau model orangnya memang begini, kalau kamu sedang fokus pada satu hal, seolah-olah seperti kamu tidak bisa membagi kefokusannya kamu itu tuh pada hal yang lain. Satu ya satu gitu loh. Nah di sana. Nah jadi kalau kamu sudah misalnya nih, kamu fokus kepada apa yang menjadi aktivitas perjalanannya kamu itu gitu ya. Ya udah kamu kayak nggak mau menyempatkan diri untuk nelfon kah, chatting kah gitu ya. Di awal gitu kamu nggak mau.
Tapi kalau untuk merespon chatting dari dia, telepon dari dia, bisa-bisa ya kamu masih mau gitu ya, kayak kata Mari tadi, posisinya kamu hanya sambut terima untuk si seseorang ini gitu ya. Jadi kalau dilihat-lihat, dunianya kamu itu tuh masih belum dengan dia gitu loh. Seolah kayak masih ada dunianya kamu yang lain gitu loh. Yang juga harus kamu lakoni dengan baik gitu ya. Jadi tentang dianya itu tuh bukannya tidak kamu akui, ada gitu. Tapi masih ada hal-hal lain yang boleh-boleh bertolak belakang ya dengan kestabilan, yang mengganggu kestabilan gitu loh. Rasa nyaman dalam relationship sama si dia gitu ya. Itu ada dua hal yang kontras, seolah-olah nggak bisa sejalan gitu di sana. Dan modelnya kamu itu tuh bisa-bisa gini, nggak usah ribet-ribet lah dianya, nggak usah ruwet, mestian kamu yang duluan begini dan begitu, ya kan? Ya kalau dia lagi butuh untuk ngobrol, ya udah dia chatting kamu. Kalau dia butuh untuk teleponan, cerita gitu ya, ya udah dia duluan yang nelfon, gitu loh. Nggak usah mengharapkan kamu yang harus jadi cenayang, boleh paham kapan dia ingin ngobrol sama kamu, ya bercengkrama dengan dirimu, gitu. Mainnya biasa-biasa aja lah, gitu ya. Apalagi ini tuh boleh-boleh di antara kalian kayak ini kan hubungan antara dua orang. Jadi nggak usah kayak harus menunggu kamu aktif terus, gitu ya. Ya gantian gitu loh. Dianya juga mesti aktif, gitu ya kan. Atau bareng-bareng lah, jangan dibilang gantian, tapi bareng-bareng. Kalau hanya sebatas mau, ya kamu mau sama orang ini, mari lihat ya. Masih ingin bersama dengan orang ini, gitu loh. Setidaknya masih menjalin ini ya, interaksi gitu. Kalau sebatas mau atau tidak maunya, mau gitu. Tapi enggak usah pakai acara kamu harus disiplin. Ya, dengan hubungan sama dia. Nelfon dia 3 kali 1 hari contohnya. Gitu ya, ngapel dia 2 kali seminggu misalnya. Gitu ya kan. Mainnya itu tuh agak-agaknya luwes aja lah gitu. Luwes aja lah. Gitu ya. Mari bilang sebenarnya kamu tuh enggak ada niatan untuk mau bikin dia kecewa kah gitu ya sama kamu gitu. Enggak ada. Itu loh. Tapi kalau untuk membuat dia merasa seneng terus sama kamu, ya kamu juga bisa-bisa mari lihat enggak punya pikiran kayak gitu ya. Tuh. Semacam kamu rasa itu bukan tanggung jawabnya kamu pula gitu loh. Ya terlebih kalau kalian lagi-lagi masih pacaran kah atau masih PDKT. Gitu ya. Masih belum ada kayak tanggung jawab yang kamu rasa mengikat dirimu, mewajibkan dirimu untuk menjadi pasangan yang tanda petik sebegitu sempurnanya untuk dia gitu. Nah di sana ya. Dan ya tadi kalau kalian juga ternyata punya cadangan nih, punya pasangan lain nih, gitu ya kan? Ya udah kamu juga kayak nggak bisa all out gitu loh. Karena gimana pun energinya kamu, waktunya kamu, tenaganya kamu, apalah itu ya, segala sumber dayanya kamu, ya nggak bisa kan hanya tertuju untuk dia saja. Ya untuk pasangannya kamu yang lain itu tuh juga ceritanya wajib gitu loh, mesti gitu ya, nggak usah lah bilang wajib, kok kayak apa aja gitu, tugas aja gitu ya. Tugas negara gitu ya wajib gitu, nggak lah. Mesti gitu ya. Di sana kalau mau lihat ya kan, ya adanya itu tuh ya berbagi jadinya gitu loh, berbagi. Dan
Lagi-lagi untuk rentang 1 hingga 7, kalau boleh dipilih mana yang lebih prioritas, ya pada hal yang lain itu atau pada orang lain itu yang menjadi pilihannya kamu. Nah, di sana. Dan ya nampaknya memang si pasangannya kamu yang energinya Mari tarik saat ini ya paham betul lah ya. Atau cukup paham lah. Janganlah bilang paham betul karena dia nggak paham juga kok sama kamu. Ya dia mengerti lah, udah gitu aja. Ya dia tahu lah misalnya. Itu aja kayaknya lebih cocok ya. Dia kayaknya tahu bahwa ngeganggu kamu apa tadi kayak kata Mari tadi ya. Posisinya dia itu loh. Kok kayaknya nggak memang prioritas bagi kamu. Tuh. Makanya kalau dia ngedeketin kamu, dia ngeri juga bila sambutannya kamu itu tuh nggak sesuai dengan harapan. Nanti keluar omongannya dia yang nyelekit gitu loh. Nampak nanti gestur tubuhnya yang bisa dinilai tidak menyenangkan oleh kamu di sana. Jadi kayak seseorang ini tuh nggak mau juga cari perkara dengan kamu. Kecewa mah kecewa aja. Gitu ya. Tapi nggak mesti juga rasa kecewanya dia ini tuh dia utarakan sama kamunya. Begitu. Makanya dia akan ngambil waktu ketika kamu diem sama dia, ya dia akan ngambil waktu juga untuk mengobati kekecewaannya dia karena kamu sedang ngediemin dia. Gitu loh. Jadi justru responnya dia ketika kamu diem bukannya dia mengawali interaksi, tapi ikutan pula nih. Ya, ikutan pula bersikap diem. Nah, begitu. Ya. Jadi ya di matanya dia sebenarnya cukup oke hubungan sama kamu. Gitu ya. Cukup oke sebenarnya. Tapi ya kalau namanya hanya cukup gitu ya. Berarti masih menyelinap di situ rasa kekurangannya. Kurang waktu dari kamu, kurang perhatian dari kamu. Gitu loh. Kurang diperjuangkan oleh kamu gitu. Nah di sana. Namun kalau hubungan sama dia, Mari lihat gini ya. Ya kayak kamu ngerasa udahlah. Semua baik-baik aja kok gitu ya. Semua baik-baik aja. Jadi kalau untuk masalah nampak-nampaknya Mari, ya kamu tidak melihat ada masalah dengan bagaimana sikapnya kamu di sini gitu ya. Gak ada masalah gitu. Ya kamu ngerasa ya semuanya ya udah bener aja udah bawaannya. Maka dari situ atensinya kamu ndak terlalu mengarah ke si pasangannya kamu ini untuk di minggu pertama bulan Agustus. Gitu. Nggak ada yang perlu dibenahi, nggak ada yang perlu untuk diperbaiki, ya, nggak ada yang perlu untuk dirubah. Hanya kamu kayak ya udahlah dia ngerti-ngerti aja lah, gitu loh. Ya deketin kamu, ya. Ya udah dia bersikap apa yang dia mau dari kamu ya udah gitu aja sikapnya dia. Kayak kata Mari tadi, mau ngobrol ya telepon, chatting gitu. Mau ketemuan yuk ajak gitu. Jemput misalnya ya di sana ya. Jangan mesti kamu yang ada harus repot begini dan begitu untuk si seseorang yang energinya Mari tarik saat ini. Gitu. Oke, baik. Jadi dalam bacaan kita ada energi dari Leo, Sagittarius. Berikut ada energi dari Aries, Pisces di sana, Gemini hadir, Capricorn ada, Libra ada, Taurus, Virgo, dan Capricorn menutup bacaan kita kali ini. Itu aja lah dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.